Hai, balik lagi bersama gua Daya di channel Film Sur. Channel yang akan selalu membahas film-film yang akan meningkatkan gairah kalian secara drastis. Bahkan akan membuat hari-harimu lebih berwarna lagi walaupun tanpa pasangan Sur. Kali ini gua akan menceritakan alur cerita film yang di-request oleh gua sendiri Sur, yaitu film yang berjudul Young Mother 3 yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bukan hanya sekedar film semi biasa Sur, namun banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, yang tentunya mengandung unsur drama, roman, dan sedikit dibumbui kisah cinta yang laknat, di mana seorang anak yang suka kepada ibu tirinya sendiri, dan sukanya itu bukan sekedar suka dan melampiaskan dengan cocok tanam, melainkan udah jatuh cinta kepada ibu tirinya seperti cintaku padamu. Asik-asik. Kan namanya anak laknat Sur. Daripada gua kebanyakan cinjong, kita langsung saja ke alur ceritanya dan gua putar intronya Sur. Hokaima Shinge. Film diawali dengan pria yang baru saja pulang dari kampus. Ia bernama Hajo. Hajo yang merasa gerah, ia pun segera mandi. Dan setelah selesai mandi, tiba-tiba ada sebuah bingkisan parcel yang tidak lain tidak bukan itu dari kekasihnya. Kekasihnya ini bernama Suyong. Mereka kemudian minum sebotol teh kopior sambil mengobrol yang membuat Suyong menjadi teler. Hajo yang melihat kekasihnya ngaplah-haplah memakai baju haram, ia tidak kuasa ingin segera meremas gunung kembarnya itu. Namun tiba-tiba ada suara orang yang masuk ke dalam rumah. Dan gua pastiin si Hajo itu tidak jadi mencangkul kekasihnya Sur. Dan ternyata itu bapaknya si Hajo yang baru pulang dari kantor. Ia bernama Sarno. Sarno lalu berkata bahwa besok pagi akan ada istri barunya yang akan datang dan tinggal di situ, alias ibu tirinya si Hajo. Di sini Hajo tidak begitu setuju dengan keputusan ayahnya itu. Namun Hajo tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan paginya datang seorang wanita yang memakai rok mini. Dan ini adalah sosok istri baru dari Sarno, alias ibu tirinya si Hajo. Sang ayah pun kemudian memberi pengertian kepada Hajo agar si Hajo bisa menerima ibu Rohaya sebagai ibu tirinya dan menerimanya dengan baik. Tetapi Hajo tetap keras kepala tidak mau menerima ibu tirinya dan pergi begitu saja ketika sedang dinasihati oleh ayahnya. Keesokan paginya, Hajo yang ingin pergi ke kampus, dirinya tidak sengaja melihat ibu Rohayah yang sedang mengambil tusuk konde di bawah sofa dengan posisi nungging. Ya, posisinya itu udah posisi kuda-kuda Sur. Hajo lalu pergi ke sebuah kafe mencari inspirasi untuk mengerjakan tugas akhirnya. Setelah selesai, ia pun kembali pulang. Ketika ingin mengambil makanan, Hajo malah melihat ibunya yang sedang tidur di sofa dengan posisi ngaplah-haplah. Ya, ngaplah-haplah lagi Sur. Namun Hajo hanya bisa menelan ludah. Scene lalu berpindah kepada Hajo yang sedang mandi. Dan ketika dirinya selesai mandi, tiba-tiba ibu tirinya pun datang yang membawakan baju untuknya. Hal itu membuat Hajo kaget dan handuknya itu jadi melorot. Ya, so pasti burungnya itu pinginnya terbang terus. Sang ibu pun kemudian pergi. 뭐예요? 미안해. 씻는 거 같아서 챙겨주려고 하다가. Malam harinya Hajo yang mengambil minuman di lantai bawah, ia mendengar suara desahan dari kamar ayahnya.
Yang dapat dipastikan itu suara ayahnya yang sedang main kuda-kudaan dengan istri barunya. Namun di sini Rohayah merasa tidak puas karena suaminya sempat letoy alias cepat muncrat sur. Lanjut cerita, terlihat Hajo yang sedang belajar. Tidak lama kemudian dirinya mendapatkan telepon dari kekasihnya yang ingin meminjam buku. Oh. 아니, 너 그거 필요 없는 줄. Keesokan harinya terlihat Hajo yang ingin berangkat ke kampus. Namun ia melihat kamar ibunya yang terbuka. Hajo yang penasaran, ia pun lalu masuk dan melihat kancut beserta kutang ibunya yang berserakan di kasur. Dan ketika Hajo sedang memegang kancut ibunya, tiba-tiba ibunya pun keluar dari kamar mandi yang membuat Hajo terkejut. 뭐하니? 할 말 있어? Scene berpindah kepada Hajo yang sedang nongkrong di kafe. Bukannya menyelesaikan tugas, Hajo malah membayangkan main kuda-kudaan dengan ibunya di sofa. Ketika pulang dari kampus, Hajo pun langsung membuka tasnya yang berisi kancut milik ibu tirinya itu. Namun tiba-tiba ibunya pun datang yang memberi kejutan sebuah buku kepada Hajo. Dikarenakan Hajo itu senang membaca. Di sini sang ibu juga melihat kancut milik dirinya yang diambil oleh Hajo. Tetapi dirinya tidak marah dan malah tersenyum bahagia. Lanjut cerita, terlihat mereka bertiga yang sedang makan malam bersama. Rohayah juga begitu perhatian kepada Hajo karena dirinya ingin agar Hajo menerima dirinya sebagai ibu tirinya. Bahkan tidak jarang Rohayah mengantarkan makanan ke kamarnya si Hajo. Perhatian Rohayah kepada Hajo itu tidak sia-sia, di mana terlihat Hajo yang membantu Rohayah ketika pulang dari pasar membawa belanjaannya. 너무 잘 도와줘서 아줌마 아예 오지 말라고 할까봐. Mereka berdua juga menghabiskan waktu untuk main air bersama, seperti lagi pacaran sur. Disitulah mereka berdua mulai akrab dan saling bertukar cerita. Di sini, Hajo salah menerima semua perhatian dan kasih sayang yang diberikan Rohayah kepada dirinya. Hajo mengira bahwa Rohayah itu suka kepada dirinya dan mau untuk diajak main kuda-kudaan. Tetapi sang ibu pun menolaknya. Hajo sangat kecewa atas penolakan ibunya itu dan melampiaskan dengan minum sebotol teh kopior. Di sisi lain terlihat muka Rohayah yang sangat kecewa setelah mengecek kehamilannya karena dirinya sangat menginginkan keturunan. Hajo yang masih merasa kecewa, dirinya menelpon kekasihnya untuk datang ke rumahnya. Setelah datang, mereka berdua langsung main kuda-kudaan dengan barbar sekali. Bahkan mereka berdua juga meningkatkan volumenya agar sang ibu mendengarnya. Setelah mereka berdua selesai, Suyong tidak sengaja melihat kancut milik ibunya Hajo. Suyong yang melihatnya, ia pun marah dan mengira bahwa Hajo telah berselingkuh. Pertengkaran mereka didengar oleh ibu Hajo. 어디 그따위 말을 짓거려? 여자는 꽃으로도 때리지 말라 그랬어. Sang ibu kemudian menenangkan Suyong dan menasehatinya anjir. Lanjut cerita, terlihat sang ayah pulang dengan keadaan oleng. Rohayah pun memapahnya dan membawanya ke dalam kamar. Di sini Hajo semakin sange melihat ibunya itu dan langsung menariknya ke dalam kamarnya. Namun kali ini Rohayah tidak menolaknya dan mereka berdua pun langsung bercocok tanam. Dari kejadian itu mereka berdua sering melakukan cangkul-mencangkul dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dikarenakan suami Rohayah itu tidak bisa memuaskan Rohayah.
Jadi dirinya mau untuk dikeprek jibang angketnya oleh anak tirinya. Mereka berdua juga sudah saling jatuh cinta layaknya seperti pasangan lainnya. Namun pada suatu hari ketika mereka berdua sedang main kuda-kudaan di sofa, tiba-tiba Suyong pun datang dan langsung memotret mereka berdua. Di sini Suyong mengancam jika Suyong boleh ikut main tidak akan melaporkan kepada ayahnya Suyong. Dan ya, terjadilah 1 lawan 2. Bahasa gaulnya itu trisam, Sur. Ya kalau nggak salah, kalau salah silakan komen di kolom komentar. Oke. Namun setelah mereka bertiga selesai, tiba-tiba sang ayah pun datang. Ia berkata bahwa ada yang mengirimkan video mereka saat main kuda-kudaan. Sang ayah merasa kecewa sangat berat. Bahkan penyakit jantungnya pun kumat. Dan ternyata yang mengirimkan video itu adalah pembantu di rumah itu. Hal itu membuat sang ayah penyakitnya semakin parah dan koid dan kenok dan alias modiar. Bentar Sur, ada siaran orang meninggal, jadi gua skip dulu. Beberapa bulan pun berlalu, terlihat Hajo yang mengantarkan Suyong untuk bertemu dengan kekasih barunya. Di sisi lain, Rohaya juga sedang bahagia tak terbendung karena dirinya sedang mengandung anak dari Hajo. Dan mereka pun hidup bahagia bersama dan film pun selesai. Ending yang sangat membahagiakan sekali bagi mereka berdua yang bisa hidup bersama selamanya. Walaupun Hajo telah kehilangan sosok ayahnya. Karena sebentar lagi Hajo juga menjadi seorang ayah. Terkadang cinta itu memang buta dan laknat. Jika kalian punya requestan film ataupun kritik ataupun saran, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa buat kalian untuk like, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru menarik dari channel ini. Karena tidak ada yang lain dari channel ini yang akan membahas film-film yang asiknya seperti ini. Oke. Semoga alur cerita kali ini bisa menemani hari-harimu agar lebih berwarna lagi tanpa pasangan, Sur. Dan see you next time. Bye.